Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Mustafa dengan NIM E2A032100 dari Manajemen B semester 3. Di sini saya akan memilih satu poin di poin ketiga yang pertanyaannya adalah apa saja hambatan yang mungkin terjadi dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di organisasi. Bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya. Menurut saya itu ada banyak hal dari hambatan-hambatan di pemimpin untuk melaksanakan organisasinya seefektif mungkin. Hambatan yang pertama itu ada kurangnya komunikasi efektif. Pemimpin yang tidak mampu menyampaikan visi, misi, atau arahan dengan jelas itu dapat menyebabkan kebingungan di antara anggota tim. Jadi nanti timnya itu tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa mencapai target dengan baik, itu dari arahan pemimpin. Jadi pemimpin harus memiliki atau menyampaikan arahan dengan jelas agar tidak membuat bingung timnya. Dan yang selanjutnya itu ada resistensi terhadap perubahan. Ini adalah anggota organisasi mungkin merasa nyaman dengan cara lama dan menolak inovasi atau perubahan. Jadi anggota-anggota itu, pemimpin yang baik itu harusnya merundingkan pendapat-pendapat yang ada di otaknya dengan junior-juniornya agar mereka tidak jenuh jika ada kemungkinan untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam organisasi tersebut. Jadi lebih komunikatif dengan anggotanya. Dan yang ketiga itu kurangnya kepercayaan. Jika pemimpin tidak bisa membangun kepercayaan dengan anggota, kerjasama dan dukungan akan sulit diperoleh dan tidak akan menggapai tujuan yang ditujukan di organisasi tersebut. Dan yang keempat, menurut saya itu gaya kepemimpinannya yang tidak sesuai. Misal terlalu otoriter, terlalu arogan dalam organisasi tersebut yang membutuhkan pendekatan kolaboratif atau sebaliknya. Yang kelima, minimnya sumber daya. Hambatan seperti keterbatasan waktu, dana, atau alat pendukung lainnya itu dapat menghambat efektivitas kepemimpinan dan kurang lancarnya geraknya anggota-anggota organisasi. Dan yang keenam, kurangnya kompetensi. Pemimpin yang kurang memahami kebutuhan tim atau organisasi mungkin kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Jadi menurut saya itu pemimpin harus tahu apa yang harus dia lakukan saat menghadapi suatu masalah atau suatu problem, dan apa yang harus diarahkan kepada anggota-anggotanya agar anggota-anggotanya tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama di organisasi tersebut. Dan yang ketujuh, menurut saya itu ketidakharmonisan dalam tim. Konflik antar anggota atau budaya organisasi yang tidak mendukung kerjasama bisa menjadi penghambat. Jadi pemimpin juga harus mengerti sifat atau watak satu sama lain di anggota organisasi.
Jadi jikalau ada suatu problem atau masalah seperti konflik antar anggota atau antar budaya, setidaknya ketua bisa menangani dengan bagus, dengan dingin agar tidak menjadi perpecahan organisasi atau anggota tersebut ingin keluar dari organisasi. Dan faktor penghambat kepemimpinan di organisasi itu yang selanjutnya kurangnya keterampilan. Contoh nih, ada seorang manajer produksi itu kesulitan dalam mengambil keputusan strategis dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pasar dan tren industri saat itu. Itu juga salah satu faktor juga. Dan ada juga nih yang terakhir menurut saya itu ego yang tinggi dari pemimpin itu sendiri. Jadi contoh nih, kayak seorang CEO selalu ingin semua keputusannya itu diambil berdasarkan keinginannya sendiri atau pendapatnya sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan sulit menerima masukan dari tim, dan itu juga menurut saya menyebabkan atau menghambat kemajuan dalam organisasi. Bisa juga di faktor lingkungan kerja dan konflik-konflik. Di sini kita akan membahas ciri pemimpin yang berhasil. Menurut saya, ciri pemimpin yang berhasil itu pemimpin yang bisa menerima semua masukan, semua kritik, semua saran dari arah manapun, mau itu dari bawahannya, mau itu dari kalangan luar, eksternal faktor ataupun perusahaan yang lain. Jadi pemimpin itu sendiri tidak mementingkan egonya dia, jadi dia juga bisa tahu celah-celah apa yang kurang dalam perusahaannya dia agar bisa menjadi lebih baik mungkin untuk kedepannya dan agar bisa bersaing di pasar dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik menurut saya. Dan selanjutnya tidak dan yang selanjutnya itu ciri pemimpin yang baik ini dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu menurut saya kunci keberhasilan seorang pemimpin juga. Pemimpin mampu menyampaikan pesan dengan jelas atau baik secara lisan maupun tulisan, dan serta mampu mendengarkan kritik dan saran dengan baik, itu menurut saya termasuk ciri pemimpin baik. Dan yang selanjutnya, dia mempunyai kepercayaan diri. Jadi pemimpin yang percaya diri itu biasanya mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka. Jadi mereka yang melihat pemimpin itu, mereka tidak ragu untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang selanjutnya, integritas. Integritas di sini tuh berarti konsisten antara ucapan dan tindakan. Jadi pemimpin yang berintegritas menurut saya akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Jadi menanggungjawabkan omongannya dengan sebaik-baik mungkin. Dan selanjutnya, menurut saya ciri-ciri pemimpin yang baik itu kemampuan memotivasi anggota-anggotanya. Jadi pemimpin yang baik itu bisa atau mampu memotivasi timnya untuk mencapai kinerja dengan baik. Mereka itu bisa memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai dan memberikan dukungan ketika suatu anggota atau suatu perusahaan itu mengalami kesulitan. Dan
Yang terakhir menurut saya, ciri-ciri pemimpin yang baik itu dia fleksibel atau fleksibilitas. Itu di dunia bisnis ini tuh biasanya kan terus berubah dengan cepat seiringnya waktu kan. Jadi pemimpin yang baik harus mampu beradaptasi dengan tren-tren terkini dan dengan perubahan dan mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Dan di poin selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang faktor pendukung keberhasilan seorang pemimpin itu di dalam organisasi. Yang pertama itu ada dukungan dari atasan, yang pastinya. Seseorang pemimpin atau CEO itu membutuhkan dukungan penuh dari atasannya. Dukungan ini dapat berupa ya delegasi wewenang, akses sumber daya, atau perlindungan. Dan yang selanjutnya itu kualitas tim. Tim yang kuat adalah menurut saya adalah aset yang berharga untuk setiap perusahaan atau bagi setiap pemimpin di perusahaan tersebut. Jadi anggota tim yang kompeten, yang loyal, dan memiliki semangat kinerja yang tinggi akan sangat membantu dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada faktor pendukungnya tuh ada dari budaya organisasi tersebut. Jadi di sini kalau budaya organisasi tersebut itu positif, itu bisa sangat mendukung keberhasilan kepemimpinan. Budaya yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran itu akan menciptakan lingkungan kinerja yang produktif. Dan yang terakhir, faktor pendukung yang ini yang penting menurut saya itu ada lingkungan kerja yang kondusif. Jadi lingkungan kerja yang nyaman, yang kondusif itu bisa mendukung dan meningkatkan produktivitas karyawan serta kesejahteraan karyawan juga. Faktor-faktor seperti desain kantor, fasilitas kantor, dan kebijakan atau peraturan perusahaan itu yang fleksibel ya terutama itu sangat berpengaruh juga dalam kenyamanan karyawan terutama dan pemimpin itu sendiri. Menurut saya itu apa yang harus saya jabarkan dari poin yang di dalam soal tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.